Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan anak-anak sekalian di rumah? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Elia Arismawarni yang mengajar guru bidang studi TIK kelas 4 SDIT Asyukriyah. Mari ayah bunda, kita bekerja sama untuk memberikan video pembelajaran kali ini kepada anak-anak di rumah, agar anak-anak di rumah menonton video pembelajaran ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berkenalan ya tadi, ayah bunda. Nama saya Elia Arismawarni. Dia mengajar guru bidang studi TIK kelas 4 SDIT Asyukriyah. Mari kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Microsoft Word kelas 4 SDIT Asyukriyah. Pembelajaran TIK semester ganjil 2020 kelas 4 SDIT Asyukriyah. Berikut ini adalah yang dipersiapkan anak-anak untuk menonton video pembelajaran TIK. Yang pertama, persiapkan alat teknologi untuk menonton video pembelajaran dan mengerjakan soal latihan praktik. Yang kedua, alat teknologi utama yang dibutuhkan yaitu laptop atau komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Yang ketiga, siswa dapat menyimak video pembelajaran sampai tuntas untuk mengerjakan soal latihan praktik. Yang keempat, siswa dapat mengerjakan soal latihan praktik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kelima, terima kasih atas kerjasamanya ayah bunda. Kemudian berikut adalah agenda kegiatan. Yang pertama di hari Senin, tanggal 21 September 2020, pukul 8 sampai pukul 9.30, anak-anak hanya menyimak video pembelajaran saja ya, yaitu teori yang berjudul Mengenal Microsoft Word. Kemudian di hari Senin, pukul 10 sampai pukul 11, yaitu praktik. Jadi, anak-anak di rumah pukul tersebut mengerjakan latihan soal, yaitu mengatur paragraf dan paragraf berbutir di Microsoft Word. Nanti soalnya ada di video ini, dan kemudian ini hanya latihan ya, tidak perlu dikirimkan. Lalu agenda yang ketiga, yaitu di hari Selasa, pukul 8 sampai pukul 9.30, itu berupa tugas. Jadi nanti Ustazah akan berikan tugasnya, dan kalian kerjakan. Kemudian, jika sudah selesai, kalian upload hasilnya melalui Google Form. Nanti insya Allah, Ustazah akan berikan tutorialnya bagaimana caranya kalian mengupload hasil ketikan kalian di Microsoft Word melalui Google Form. Kita lanjut, kita ke teori TIK, mengenal Microsoft Word. Nah, sebelum kita masuk ke Microsoft Word, alangkah baiknya kita membuka programnya terlebih dahulu. Di mana Ustazah cara membukanya? Baik, perhatikan ya. Kita klik menu Start. Nah, di sini Ustazah menggunakan Windows 10. Jika kalian menggunakan Windows 7, itu sama saja, hanya tampilan gambarnya saja yang berbeda. Kita klik Start, klik kiri, kemudian kita cari di sini. Kita scroll ke bawah, Microsoft Office Word. Atau bisa juga kalian menggunakan kolom pencarian. Kalian ketik di sini, kalian cari Microsoft Word. Nah, Ustazah di sini menggunakan Word 2013. Atau jika kalian menggunakan Word 2007 atau 2010, itu boleh ya. Hanya fasilitas-fasilitas aja yang berbeda. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, bagaimana cara open programnya? Kita double klik 2 kali. Perhatikan Ustazah ya.
Kita double klik 2 kali, klik kiri dengan cepat. 1, 2. Nah, kita tunggu. Nah, di sini akan ada blank dokumen. Kita pilih blank dokumen saja. Karena kalau 2013 itu banyak fasilitas-fasilitas di sini, template-template yang bisa kita gunakan. Tapi kita ingin mengerjakan dasarnya terlebih dahulu, makanya kita pilih blank dokumen. Sama, cara membukanya 2 kali dengan cepat klik kiri. 1, 2. Nah, tampillah di sini halaman Microsoft Office Word yang ingin kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan layar Ustazah, sudah terbuka layar Microsoft Word 2013. Jadi Microsoft Word itu di-upgrade ya anak-anak. Jadi yang awalnya Microsoft Word 2003, atau bahkan ada yang sebelumnya, kemudian upgrade 2007, terus kemudian 2010, 2013, atau bahkan ada yang sekarang 2016, 2019. Ustazah kenapa? Kok upgrade gitu? Karena memang semakin ke depan banyak yang kita butuhkan dan semakin banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Microsoft Office sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan si penggunanya. Begitu ya kiranya anak-anak. Kemudian kita akan mengenal Microsoft Word di sini. Yang pertama yang Ustazah ingin jelaskan yaitu di sini ada dokumen 1 Word. Ini apa? Ada yang sudah tahu? Nah, ini adalah namanya title bar. Nah, title bar itu adalah judul atau nama file dari dokumen Office Word yang sedang kita kerjakan. Jadi, nama file pada title bar ini akan otomatis muncul jika dokumen yang kita edit sudah tersimpan dan diberikan nama. Nanti kita akan belajar save. Bagaimana caranya save file dokumen dari Word ya. Kemudian yang kedua, yaitu ada menu bar. Nah, menu bar ini adalah terdiri dari home, insert, design, text layout, reference, my links, review, dan view. Jadi menu bar ini adalah bagian terpenting dari Microsoft Word, di mana hampir seluruh fungsi ini kita akan menggunakannya. Tapi tidak semuanya ya teman-teman, kita hanya belajar beberapa menu yang ada di sini. Nah, home ini ada berisi perintah dan fitur dasar dalam pemformatan dokumen yang kita buat, seperti memilih jenis font, terus memilih warna teks. Nah, oke. Sudah jelaskan di sini deh yang home. Nah, home ini terdiri dari paste, cut, copy. Kenapa Ustazah paste, cut, dan copy-nya itu tidak bisa diklik? Karena belum ada teks yang kita ketikkan. Misalkan, Ustazah ketik Elvia. Nah, bagaimana cara memasukkan copy? Nah, ini pasti sudah muncul ya teman-teman. Kita blok dulu. Nah, dia akan muncul copy dan cut. Fungsinya, kita coba lihat. Copy itu adalah kita menduplikat tulisan teks kita. Kalau kita copy, kita tinggal klik paste. Nah, ini kita menggunakan keep source formatting untuk pastenya. Sekarang, coba cut fungsinya untuk apa ya? Kita blok terlebih dahulu, kita cut. Nah, fungsinya untuk menghapus atau memotong suatu tulisan. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Ustazah hapus. Kemudian di sini, Ustazah beri contoh lagi. Nah, di sini ada Calibri, ada font. Ini adalah font, dan ini adalah font size. Jadi, kalau font itu untuk mengganti huruf. Nah, kita mau pilih yang mana hurufnya? Kita blok dulu. Jika kita ingin mengganti apapun itu, kita blok dulu. Agar nanti font yang kita inginkan atau size yang kita inginkan itu berubah. Contoh, Ustazah memilih Arial Black. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian size-nya Ustazah pilih 14 atau 20 deh. Nah, jadi
dia akan memperbesar ukuran tulisan. Kemudian Ustazah mau ganti Calibri aja deh yang enak gitu kan. Kemudian di sini ada home, itu ada bold. Bold itu adalah menebalkan huruf. Kita klik ya. Nah, hurufnya menjadi tebal. Sebelum kalian menggunakan fungsi di sini, alangkah baiknya kalian blok dulu. Kalau kalian tidak blok, dia tidak akan mengganti apa yang kita inginkan. Kemudian pilih italic. Nah, menjadi italic itu ada apa? Huruf miring, memiringkan huruf. Kemudian kita klik underline. Apa fungsi underline? Yaitu menggarisbawahi huruf nih. Ini ada garis bawahi ya, teman-teman. Ada garis bawah ya. Oke, jika sudah, coba kita gunakan fungsi yang akan kita gunakan saja, teman-teman. Kita akan menggunakan, misalkan Ustazah mau warna tulisannya itu berbeda. Berarti di sini font color. Berarti kita akan mengubah warna font. Kita klik. Misalkan Ustazah mau warna biru deh. Nah, kan berubah menjadi warna biru. Sebelumnya diblok dulu ya. Kalau kita blok, nanti dia tidak akan mengubah warnanya. Nah, sudah. Kemudian di sini kita lanjut saja ya. Ustazah memberikan icon-icon di sini yang akan kita gunakan. Dan nanti ketika dipraktik, oke? Kemudian di sini ada paragraf. Itu terdiri dari align left, center, align right, kemudian justify. Jadi di sini fungsinya untuk paragraf, untuk apa? Untuk tata letak suatu tulisan. Nah, kenapa ada di samping sini? Di sini itu adalah paragraf punya align left. Jadi adalah sebelah kiri, rata kiri. Jadi tulisannya rata kiri. Ustazah mau ditengahkan lah, mau pakai center, bagaimana caranya? Kita blok terlebih dahulu dengan mouse ya. Kita klik, kemudian kita tahan ke sebelah kanan, kemudian kita arahkan, kita klik paragraf dengan namanya center. Nah, dia akan berpindah posisi. Tata letaknya ada di tengah. Begitu teman-teman. Lalu kemudian apa ya yang kita butuhkan? Nah, ini mungkin style adalah style-style judulnya atau style-style hurufnya yang kita inginkan. Bisa kita memakai style-style di sini mau seperti ini, kemudian mau seperti ini, silakan kalian boleh. Kemudian kita menuju ke insert. Nah, insert di sini itu banyak sekali ya yang kita gunakan. Nanti kita akan selanjutnya akan belajar table, insya Allah ya anak-anak. Kita klik table. Nah, di sini adalah table. Ada insert table, draw table, insert table menambahkan table, ini menggambar table dan lain sebagainya. Nah, ada picture di sini. Ustazah klik picture. Nah, contoh Ustazah klik picture. Picture ini adalah insert, menambahkan gambar. Berarti kalau kita ingin menambahkan gambar, kita klik picture. Kemudian gambar mana yang kita tambahkan? Contohnya foto Ustazah ya. Kalau sudah diklik di mana gambar yang ingin kita tambahkan, sudah ketemu gambarnya ya. Kita klik, kemudian kita insert. Nah, sudah. Nah, sekarang Ustazah kok ini nggak bisa digerak-gerakkan? Kita pilih klik kanan, untuk huruf teksnya kita ganti menjadi square atau tight atau stroke. Ustazah pilih stroke ya. Nanti kita akan belajar web text insya Allah jika ada waktunya ya anak-anak. Kemudian memperkecil dan memperbesar itu ada di sisi ujung bawah. Kita kecilkan. Nah, oke, seperti ini. Jika sudah, nah ini
Ketika file atau ketika gambar kita tambahkan, akan keluar format. Nah, format di sini bisa colornya bisa diganti atau kita maunya seperti apa. Ini Ustazah memakai 2013 Microsoft Office-nya. Kemudian ada posisinya mau di mana? Mau di tengah atau mau di bawah atau mau di mana? Ini position. Ini wrap text yang Ustazah memakai Talk. Nanti insya Allah jika kita ada waktu kita belajar untuk wrap text ini ya anak-anak. Kemudian bisa crop itu adalah memotong atau mengcropping gambar sesuai yang kita inginkan, mau seberapa atau mau berapa. Nah, segini saja misalkan. Nah, karena memang background Ustazah putih, jadi background di foto ini sama dengan di layar Microsoft Word. Lalu kita pindah ke desain. Kita klik desain. Nah, ini adalah desain-desain tema yang kita mungkin perlu tahu, cuma kita tidak menggunakan ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada color. Nah, color itulah jika ingin mengganti tema yang ada di sini. Kita sudah pilih temanya. Kemudian ada font, mengganti huruf. Ada efek, ada watermark. Nah, watermark ini adalah fungsinya memberikan identitas di halaman ini. Contohnya sudah klik. Nah, di sini dia akan confidential sama apa yang kita pilih. Misalkan mau remove aja dia Ustazah, nggak mau pakai watermark ya boleh. Kita remove. Kemudian pack color itu adalah memberikan halaman warna. Misalkan halamannya biar indah nih, Ustazah mau pakai ini warna boleh, monocolor juga boleh. Jadi misalkan mau pakai warnanya yang bagus, yang cantik, orange aja. Nah, ini adalah namanya pack color. Dimana adanya di desain, kemudian ada pack color di sini, atau bisa juga text layout. Nah, text layout ini adalah ada margin, ada orientation. Nah, orientation itu adalah orientasi si kertas ini, si halaman halaman Word ini. Ini Ustazah memakai portrait namanya. Atau kita bisa menggunakan landscape. Nah, kalau landscape, lihat perbedaannya. Nah, dia akan melebar ke sebelah kanan. Nah, margin ini adalah mengatur sisi kertas. Kita hanya mengenal saja ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, insya Allah kalian bisa mendengarkan atau menyimak atau belajar dari sumber-sumber yang lain. Kemudian ada size juga. Size-nya itu adalah ukuran dari kertas ini. Kita memakai letter atau pakai A4, atau bisa kita setting di sini more paper size. Ingin berapa lebar, width itu lebar, height itu tinggi. Lalu ada kolom. Nah, kolom ini bisa kita mau pakai berapa kolom di halaman kerja kita ini. Misalkan mau pakai 2, jadi nanti dia akan terbagi menjadi 2 di sini. Kita bisa membuat kolom ini. Kemudian ada bricks, line number, dan lain sebagainya teman-teman. Kita tidak mendalami sekali. Yang penting kita bisa kenal lah Microsoft Word. Kita hanya sekedar tahu ya anak-anak. Mailings, ada envelopes, amplop, label. Dan di Microsoft Word ini banyak kegunaannya. Bisa kalian membuat poster, bisa kalian membuat envelopes, bisa membuat cup surat atau amplop, membuat label. Untuk misalnya kalian membuat label brand baju atau yang lain sebagainya. Fungsinya banyak teman-teman. Cuma di sini kita belajar dasarnya dulu ya. Insya Allah kalian bisa mengeksplor atau kalian bisa belajarnya dari sumber-sumber yang lain yang bisa mengasah kemampuan kalian lebih dalam di dalam Microsoft Word ini. Ini dari review. Nah, dari review, di spelling, define, banyak sekali ya
Banyak sekali fungsi-fungsinya, tapi ini fungsi-fungsi ini belum kita gunakan. Kemudian ada view, nah view red print, print layout, ada ruler. Nah, ruler ini adalah garis yang ada di atas ini nih. Ini kita bisa, misalkan kita ingin menuliskan nama di sini. Jadi dia ikut. Nah, atau kita geser ke sini. Nah, ini fungsinya ruler. Jangan satu ya teman-teman, tapi dua. Biar dia ikut geser tulisannya. Nah, ini ruler fungsinya. Kemudian grid lines. Nah, grid lines ini adalah kotak fungsinya untuk apa saja? Fungsinya untuk merapihkan tulisan. Misalkan kita membuat tulisan banyak, tapi kok kelihatannya belum rapi, itu menggunakan grid lines. Jadi misalkan yang pertama, paragraf pertama di kotak mana, atau menjorok ke kotak keberapa. Kemudian ada zoom, kita bisa ngezoom, kita bisa memperbesar halaman kita misalkan 200%, contohnya harus saja klik, nah dia akan ngezoom. Kita kembalikan lagi dengan 100%, yaitu kita klik 100%. Ada one page, ada multi page, ada page width. Nah, ini belum kita pelajarin ya teman-teman. Nah, ini adalah menu bar. Oke. Kemudian ada apa lagi? Scroll bar. Oke. Ini adalah scroll bar. Scroll bar itu berfungsi untuk menggulung dan memposisikan dokumen agar pengeditan bisa dilakukan dengan mudah karena dapat dilihat bagian atas maupun bagian bawah halaman. Jadi kita bisa melihat ada tulisan kita yang ke bawah, kita memakai scroll bar. Kita klik, kita tahan, kita klik ke bawah. Nah, kita bisa atas, bawah, atas, bawah. Ini adalah fungsi dari scroll bar. Kemudian di sini ada status bar, anak-anak. Status bar. Nah, status bar ini adalah berguna untuk memonitor status dokumen yang sedang kita kerjakan, memiliki jumlah kata, spell, atau tata bahasa, dan juga yang lainnya. Nih, ya kan? Apex 1 English, bahasanya bahasa Inggris. Lalu, kemudian ada zoom. Nah, zoom tadi kan zoomnya ada di view ya, atau zoom di bawah di menu sini di button. Ini ada zoom. Ya teman-teman, ada zoom. Ini zoom kita menggunakan 100% atau halaman kita menggunakan 100%. Misalnya kita ingin mengezoom, memperbesar halamannya, itu kita geser. Nah, berapa kita gunakan? Oh, 224. Kebesaran Ustazah, kita kecilkan jadi 100%. Kemudian kita mau kecilkan. Coba tuh jadi kecil layarnya. Gitu ya teman-teman fungsinya. Kita kembalikan ke 100%. Nah, kemudian ada apa lagi? Toolbar. Nah, ini adalah fungsi toolbar ya. Ya, ini adalah fungsi toolbar. Nah, toolbar ini merupakan alat-alat yang berada di dalam menu. Ya. Atau bisa dikatakan dengan submenu. Yang masing-masing itemnya memiliki perintah yang berbeda-beda dan fungsinya tadi berbeda-beda ya, anak-anak. Oke. Oh iya, kita ingin menambahkan bingkai agar bagus. Di mana bingkainya? Biar kelihatan lebih menarik. Kita lihat di sini. Desain. Di mana ya? Oh, di sini. Text border. Border halaman yang memberikan border atau yang ingin memberikan bingkai. Kita klik back bordernya. Nah, di sini keluar setting. Kita memilih apa? Box. Kita klik boxnya. Atau stylenya kita mau pakai yang mana? Garisnya ini boleh. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Ini previewnya, hasil yang kita inginkan. Kemudian Ustazah, kalau mau ada yang kayak bunga-bunga itu di mana? Oke. Jangan lupa ya, kita posisinya di back border. Kemudian colornya boleh kita ganti. Kita misalkan mau warna kuning, akan warna kuning. Tapi ingin bingkainya itu bukan garis Ustazah, mau gambar di mana? Di art.
Kita klik art, kemudian kita pilih apa yang kita inginkan, yang kita suka. Contoh bunga, kita pilih bunga. Nah, ini previewnya dia akan berubah menjadi bunga. Kalau sudah, untuk agar tidak tebal atau agar tidak lebarnya memakan banyak bingkai atau memakan banyak halaman, width-nya kita kecilkan ya teman-teman. Kita boleh pakai 6 pt saja. Nah, kalau sudah yang kita inginkan seperti ini, kita pilih oke. Nah, atau mungkin kok Ustazah jadi kecil, pakainya boleh kita perbesar lagi, back bordernya kita width-nya, lebarnya kita naikkan. Jadi tadi 12 pt, oke. Nah, dia akan berbentuk bunga atau apa yang back border yang kita inginkan. Back border yang kita inginkan. Begitu teman-teman. Begitu anak-anak. Nah, sekarang untuk file atau save simpan dokumennya nanti ketika praktik ya. Jadi ketika praktik, ketika kita mengetik di Microsoft Word, nanti Ustazah akan berikan langkah-langkah menyimpan filenya. Baik, terima kasih. Sekian dari Ustazah mengenal Microsoft Word yang akan kalian pelajari di teori TIK kelas 5. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan ke praktik TIK. Disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ke praktik TIK. Nah, di sini Ustazah ingin mengetikkan suatu teks ya. Dilihat ya anak-anak. Ustazah sudah memiliki teks dan sudah memiliki kalimat, dan ini terdiri dari judul, paragraf pertama, paragraf kedua. Nah, bagaimana cara judul itu biasanya ditengahkan? Berarti kita tata letaknya ditengahkan. Dengan menggunakan apa? Itu dengan menggunakan center, yaitu tata letaknya di tengahnya. Mana Ustazah? Nih, home. Pastikan kalian sudah di home, kemudian kalian pilih center. Nah, dia akan otomatis menengahkan kalimat. Kemudian Ustazah ingin memakai ini agak menjorok kalau paragraf itu agak menjorok ya. Berarti kalau paragraf, bagaimana paragraf bisa menjorok ke depan? Kita menggunakan tab. Lihat keyboard kalian yang ada tulisannya TAB, tab. Kalian cukup klik satu kali, nah dia akan mengetab atau mentabulasi menjadi suatu paragraf. Paragraf pertama kemudian sama. Yang kedua, klik tab. Ini 2 paragraf. Kemudian Ustazah, kita lihat perbedaan. Ini menggunakan center, ini menggunakan tab, tabulasi, dan ini adalah line left. Nah, line left ini adalah rata kiri. Rata kiri itu ya ini teman-teman ya. Ini rata kiri. Kemudian bagaimana caranya? Sisi kiri, ya sisi kanan, agar rapi, agar rata, sama rata. Rata kiri dan rata kanan. Dengan cara menggunakan apa? Kita blok semua terlebih dahulu, semuanya ya. Kita menggunakan rata kiri dan kanan, yaitu namanya justify. Justify itu untuk meratakan kiri dan rata kanan suatu teks. Kita klik. Nah,
dia kan sama rata. Lihat bloknya. Rata, kemudian juga rata. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau line left ini adalah ratanya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kemudian Ustazah perbedaannya kita klik line right, dia akan ratanya di sebelah kanan. Paham ya anak-anak? Kemudian kita biar rapih rata kiri dan kanan, Ustazah menggunakan standar yaitu rata kiri dan rata kanan justify. Setiap kalian mengetik suatu teks agar dilihatnya lebih menarik, lebih enak, dan lebih rapih. Kemudian kita akan belajar membuat kalimat ini menjadi bold. Kita apapun yang ingin kita ubah, kita blok terlebih dahulu. Kita blok, klik kiri dan tahan, drag ke kanan. Dari mouse, kemudian kita pilih bold. B-O-L-D, menggambarkan huruf kita klik. Nah, hurufnya akan tebal. Sama dengan Ustazah, saya ingin memiringkan huruf. Oke, kita miringkan huruf yang mana ya? Contohnya telepon seluler, kita blok terlebih dahulu. Kita blok, kemudian kita pilih italic untuk memiringkan huruf. Dia akan menggaris, dia akan berubah menjadi miring. Kemudian kita akan buat juga. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita blok. Nah, sama dengan underline. Misalkan underline, kita mau menggarisbawahi contohnya, menampilkan peta jalan yang dilewati. Kita blok dulu. Sampai sini, dia sudah diblok, kita klik underline. Dia akan garis bawah. Lihat perbedaannya, dia akan garis bawah, ada garis bawahnya. Coba lihat ya anak-anak. Dia akan garis bawah. Oke. Lalu kemudian sampai dari sini sudah tahu ya anak-anak untuk mengatur paragraf. Ada tata letaknya paragrafnya itu di kiri, kemudian di center untuk judul, ini rata kanan, dan justify rata kiri dan rata kanan. Nah, sekarang kita sudah belajar mengatur paragraf. Next, kita belajar paragraf berbutir. Di mana letaknya Ustazah? Nah, di sini kalian bisa memakai ibarat library, bisa menggunakan tanda, atau kalian bisa menggunakan numbering library. 1, 2, 3, ABC, atau Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Bebas ya, anak-anak. Sebelum Ustazah menggunakan paragraf berbutir, Ustazah ingin mengetikkan suatu teks. Sebelumnya kita setting dulu ya, Ustazah terlupa di awal tadi. Kita setting dulu, misalkan kalian tidak ingin menggunakan Calibri body, atau Ustazah ingin menggunakan Tahoma. Ketik di keyboard Tahoma. Kemudian size-nya kita ubah menjadi 12. Nah, baru kita ketik Ustazah contoh Pancasila. Nah, oke. Kemudian Pancasila ini Ustazah ingin menengahkan. Dengan cara apa? Kita klik center. Dia akan ke tengah posisinya. Lalu kita arahkan ke sini lagi kursornya. Kita enter. Kemudian posisi ini kita ubah lagi ke awal, yaitu kemana? Ke rata kiri. Kita klik rata kiri. Lalu kita memakai paragraf berbutir yang numbering. Nah, numbering library. Ustazah ingin memakai yang ini aja deh. Nah, lalu kita ketikkan Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya, untuk membuat kalian hurufnya menjadi kapital seperti ini, kalian hidupkan dulu ya di keyboard, yaitu namanya caps lock, untuk membuat hurufnya menjadi besar atau menjadi huruf kapital. Mari kita lanjutkan yang kedua. Nah, kita di sini sudah selesai
dan sudah belajar menggunakan paragraf berbutir. Nah, misalkan kalian ingin halamannya itu nggak mau putih, kita ubah menjadi warna yang lain. Gimana Ustazah? Oke, di desain. Kemudian pack color, warna halaman. Ustazah ingin memakai warna yang cerah saja. Ini boleh. Nah, kemudian kita ingin menambahkan gambar. Boleh. Gimana gambarnya? Misalkan kita menambahkan gambar insert, kemudian boleh picture, atau boleh clip art. Contoh misalkan yang sudah tersedia ya, kita insert. Nah, ini kan ukurannya besar. Tadi bagaimana cara memperkecilkan? Kita sudah belajar di teori. Kita klik kanan, wrap text, kita ubah menjadi draw. Kemudian cara memperkecilkannya, di ujung bawah sini, kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita tarik ke atas perlahan. Nah, kita posisikan, misalkan mau posisinya di mana. Kita klik dan kita tahan, kita geser. Contohnya Ustazah mau di sini. Nah, gitu ya anak-anak. Atau tadi kita sudah belajar di teori itu bagaimana cara membuat bingkai atau frame border. Yaitu di mana? Caranya kita klik desain, text border. Nah, Ustazah ingin menggunakan art saja. Contoh artnya yang bagus, yang menurut kalian bagus, boleh kalian pilih. Boleh yang ini deh. Nah, width 30 pt, terserah lebarnya kalian mau berapa. Jangan terlalu besar dan terlalu kecil juga ya untuk lebarnya. Kita klik OK. Nah, sudah deh. Cantik bukan? Sudah ada bingkainya. Sudah ada teksnya, fotonya. Nah, jangan lupa. Nanti di akhir, di halaman akhir ini, kita enter dulu. Kita hapus. Jangan lupa berikan nama identitas kalian ya. Contohnya, ini kan yang mengerjakan adalah Ustazah. Berarti nama Ustazah, Eldia. Dan kelas, contoh Ustazah ada di kelas 4B2. Nah, berarti nanti kalian juga ketikkan identitas kalian. Misalkan ada Fadli di 4A2, berarti Fadli 4A2. Berikan identitas ya, karena itu adalah hasil kerja kalian. Begitu anak-anak. Nah, nanti Ustazah akan berikan latihan soal dan soalnya tidak perlu dikirimkan. Hanya berbentuk latihan saja di rumah. Bisa didampingi oleh ayah bunda jika kalian kurang atau belum memahami. Atau kalian bisa mengulang-ulang teori atau praktik yang Ustazah sudah jelaskan. Nah, kemudian setelah kita sudah menyelesaikan ketikan kita akan save. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat. Di sini ada menu file. Kita klik menu file, kemudian kalian pilih save as. Perhatikan save as ya, anak-anak. Kita klik save as. Kemudian kita pilih di mana kita akan simpan. Di komputer misalkan. Nah, Ustazah ingin menyimpan di lain folder, bukan dokumen, bukan desktop, berarti di browse. Nah, kita akan simpan di mana? Terserah kalian misalkan mau simpannya di mana pekerjaan kalian. Ustazah simpan di TIK kelas 4 folder. Nah, di sini Ustazah simpan file name-nya. Kita klik dulu ya, anak-anak, lalu kita hapus. Kita backspace di tombol keyboard. Kita hapus, kita beri nama. Kita tulis latihan TIK Eldia, nama, dan kelas 4B2. Nah, kalau misalkan kalian namanya Fadli, tadi Fadli 4A1, berarti latihan TIK Fadli 4A1.
Begitu ya untuk menyimpan nama filenya. Oke, cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita tinggal save. Kita tinggal simpan. Nah, akan berubah title barnya yang sudah kita kerjakan tadi. Pengerjaan kita di Microsoft Word akan berubah menjadi file name-nya latihan TIK LD 4B2. Sebelumnya, tadi kan dokumen 1 ya. Nah, kita sudah save, kita sudah simpan. Berarti pekerjaan kita sudah selesai. Begitu. Sekian dari Ustazah. Semua kalian bisa mudah mengerjakannya ya. Alhamdulillah, kita sudah menyimak ya video pembelajaran untuk praktik TIK. Nah, sekarang Ustazah memberikan soal, dan itu ada poin-poinnya. Nah, yang pertama, sebelum kalian mengerjakan latihan soal, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan untuk mengerjakannya. Dan kemudian, buatlah ketikan seperti di samping. Buatlah seperti ini ya, anak-anak. Ada judul, ada paragraf 1, paragraf 2, kemudian ada bingkai, namanya page border, terus kita tadi belajar page color, mewarnai halaman, kemudian membuat paragraf berbutir, menambahkan insert. Wah, banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian poin yang ketiga, jangan lupa berikan desain semenarik mungkin dengan kreativitas yang kalian miliki. Boleh kalian menggunakan bingkainya berbeda dengan Ustazah, silahkan. Warna halaman berbeda, boleh, silahkan. Dan jangan lupa simpan file dengan latihan TIK, nama, dan kelas. Contohnya seperti ini, latihan TIK Ali 4A1. Lalu yang kelima, hasil ketikannya tidak perlu dikirimkan. Cukup kalian berlatih dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Begitu anak-anak. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.